Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya pada sehat ya di rumah. Tidak lupa Bapak mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, tulis di kolom komentar nama dan kelas. Selanjutnya, tidak lupa lagi Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap jaga jarak, memakai masker jika keluar rumah, dan cuci tangan agar supaya COVID-19 cepat berlalu, kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Di sini terdapat gambar-gambar peninggalan-peninggalan ya, kerajaan-kerajaan Sriwijaya. Ini rajanya siapa? Ya, nanti kita bahas. Ini daerah kekuasaannya. Ya, inilah kita sebelum belajar berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai saja pembelajaran kali ini pada kompetensi dasar, di mana mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintah Hindu-Buddha. Ya, pemerintahan Hindu-Buddha serta peninggalan-peninggalannya. Tujuan pembelajaran setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian semua mampu mendeskripsikan proses masuk agama Hindu-Buddha, mendeskripsikan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ya, dari pembelajaran perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha serta peninggalannya. Tentunya pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan, ya, atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang, ya, itu arti dari Sriwijaya, ya, maknanya. Nah, sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu dibuktikan, ya, ini bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok, Ising, ya, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang berakhir 682. Nah, kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan, diantaranya serangan dari Raja Dharma Wangsa Teguh dari Jawa pada tahun 990 dan tahun 1025, serangan Rajendra Chola I dari Coromandel. Selanjutnya tahun 1183 kekuatan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan
Mas Raya, ya. Sejarahnya, nah, di mana Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Daputra Hyang. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan kerajaan nasional pertama sebab pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara sekitarnya. Ya, letak yang sangat strategis, wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka. Itu merupakan jalur dagangan India Cina, ya. Ada saat itu Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi dan Semenanjung Malaka. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya itu yang pertama juga, di mana dalam perjalanan untuk menimba ilmu agama Buddha di India, Ising, pendeta dari Cina, singgah di Siling Posing, ya, kalau bahasa kitanya Sriwijaya, ya, ini bahasa Cinanya, selama 6 bulan dan mempelajari Parama Sastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddhis Sakya Kirti, ya, menyalin kitab Hasta Danda Sastra ke dalam bahasa Cina. Kesimpulan Ising mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, berita dari Arab menyebutkan adanya negara Jabag, ya, Sriwijaya. Ibu Hordaghe mengatakan bahwa Raja Jabag banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg, ya, berarti cukup kaya pada saat itu kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, berita lain disebutkan oleh Al-Beruni, dia mengatakan bahwa Jabag lebih dekat dengan Cina daripada India. Negara ini terletak di daerah disebut Warnadipa, ya, atau Pulau Emas, karena banyak menghasilkan emas. Selanjutnya yang ketiga, berita dari India. Prasasti Leiden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Kola menyebutkan adanya pemberian tanah Anai Manggalam kepada biara di Nagipatma, ya. Biara tersebut dibuat oleh Marawijaya Tunggawarman, keturunan keluarga Sailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Nah, Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India, telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Yaitu berita dari India tentang sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Nah, yang selanjutnya itu berita dari dalam negeri sendiri, ya, dimana disimpulkan yang pertama, pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Daputa yang Srijaya Negara yang berkedudukan di Minagatuan, ya, yang pertama. Yang kedua, Raja Daputa yang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah di sekitar Jambi. Dan yang ketiga, Sriwijaya semula tidak berada di sekitar Palembang, melainkan di Minagatuan, yaitu daerah
pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Setelah berhasil menaklukkan Palembang, barulah pusat kerajaan dipindahkan dari Minangkatuan ke Palembang. Itu berita dari dalam negeri mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya. Nah, masa kejayaannya kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Balaputradewa yang mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi. Disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Sailendra yang memerintah di Jawa Tengah ya, dari tahun 812 sampai 824 Masehi. Itu masa kejayaan kerajaan Sriwijaya ya. Nah, kehidupan politik pada masa kerajaan Sriwijaya itu dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional pertama, Sriwijaya juga mendapat julukan kerajaan maritim disebabkan armada lautnya yang kuat, raja-rajanya yang terkenal ya, pendiri Sriwijaya, Dapuntahya, terus Balaputradewa, terus juga Sang Rama Wijaya Tunggawarman ya. Itu berdasarkan prasasti kedudukan bukit. Diketahui bahwa Raja Dapuntahya berhasil memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dari Minangkatuan sampai Jambi. Ya, pemerintahan Raja Balaputradewa berhasil mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan mencapai masa kejayaan. Balaputradewa adalah putra Raja Sailendra Samaratungga yang karena dimusuhi saudaranya Ramogawardhani, istri Raja Pikatan dari bangsa Sanjaya, terpaksa melarikan diri ke Sriwijaya. Ya, saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Darmasatu, kakek dari Ibunda Balaputradewa. Itu kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kehidupan ekonominya pada masa itu? Karena letak Sriwijaya sangat strategis, yakni di tengah jalur perdagangan India-Cina dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan daerah-daerah di Asia Tenggara. Menurut Kodes, setelah kerajaan Funan runtuh, Sriwijaya berusaha menguasai wilayahnya agar dapat memperluas kawasan perdagangannya. Untuk mengawasi kelancaran perdagangan dan pelayarannya, Sriwijaya menguasai daerah Semenanjung Malaya, tepatnya di daerah Ligor. Ya, adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Kolamandala di India, lalu lintas perdagangan Sriwijaya makin ramai ya. Itu kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kehidupan sosial dan budayanya? Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu pusat agama Buddha yang penting pada saat itu ya, saat awal sampai abad ke-11 Masehi. Kerajaan Sriwijaya masih merupakan pusat studi agama Buddha Mahayana. Dalam relasinya dengan India, Raja-Raja Sriwijaya membangun bangunan suci agama Buddha di India. Nah, fakta ini tercantum dalam dua buah prasasti, yaitu prasasti Raja Dewa Paladewa dari Nalanda yang
diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi, dan prasasti raja satu yang berangkat tahun 1044 Masehi sampai 1046 Masehi, ya, pada saat itu kehidupan sosial dan budaya pada masa kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, berkaitan dengan komunitas yang diperdagangkannya, berita dari Arab dari Ibnu al-Faqih 902 Masehi, Abu Jad 916 Masehi, dan Masudi 955 Masehi menyebutkan beberapa di antaranya yaitu cengkeh, pala, kapulaga, lada, pisang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan, rempah-rempah, daun penyu. Ini semua barang-barang ini dibeli oleh pedagang asing atau dibarter dengan porselen, ya, kain katun dan kain sutra, ya, bahasa itu. Sosial budayanya pada masa kerajaan Sriwijaya, ya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya itu yang pertama dari segi faktor biologis, yaitu adanya pelumpuran Sungai Musi, sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya, ya, seperti yang halnya tadi, di mana pusat-pusat perdagangan itu di Sungai Musi pada saat itu, ya. Setelah adanya pelumpuran Sungai Musi, sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Yang kedua, faktor politis, yaitu jatuhnya tanah genting ke tangan Siam membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan Sriwijaya terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Akibat dari serangan ini, Melayu, Kalimantan, Pahang lepas dari tangan Sriwijaya. Desakan lain datang dari kerajaan Kola Mandala, dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit. Ya, yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain, ya. Itu penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, sampai sini dulu mengenai kerajaan Sriwijaya. Aku harapkan kalian tetap belajar. Bila mana ada yang kurang dipahami, kalian boleh chat lewat IG Bapak, email, Facebook juga, ya. Terus channel YouTube Bapak boleh diulangi kembali, diputar kembali. Jangan lupa subscribe agar supaya kalian cepat mendapatkan video-video berikutnya, ya. Tekan tombol loncengnya agar supaya cepat mendapatkan informasi-informasi video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.